moms, welcome to the Cozy Library. Hari ini adalah bookish vlog time. Dan aku mau ngerjain dulu task dari Growpmart. Yaitu Growpmart tuh ada acara gitu ya hari ini. Oke, mari kita lanjutkan hari ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe, please subscribe down below dan klik lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go! Jadi kemarin Growpmart tuh ada acara yaitu dalam rangka mempromosikan Growp Prime gitu. Jadi aku harus posting beberapa postingan sebenarnya sih pakai seragam sekolah, tapi karena aku udah kuliah katanya nggak harus pakai seragam sekolah. Tapi kebetulan seragam sekolah adik aku masih ada, so I kindly borrowed. Jadi ini karena dia badannya lebih gede dari aku, jadi masih muat, jeng. I feel so strange gitu karena udah 2 tahun nggak pakai seragam sekolah, tiba-tiba pakai lagi seragam sekolah. Oke, jadi ternyata ada step by step, dan yang pertama itu harus upload review ke story. Boleh review buku apa aja. Oke, aku akan review buku yang baru aku selesaikan kemarin. Atau aku punya ide yang lebih bagus ya, karena acaranya kayak anak sekolahan gitu. Aku punya satu buku yang ngena banget sebagai anak sekolahan, yaitu A Untuk Amanda. Oke, aku akan review itu aja. Wait, I will take the book first. Okay, kita jalan ya. Ceng, jadi ini rak buku aku dan kita akan ambil A Untuk Amanda dari sini. Okay, I obtain the book. Okay, aku akan buka Instagram story. Jujur udah lama aku baca buku ini dan aku nggak gitu inget, tapi karena buku ini tuh ngena banget. Aku pernah review kalau nggak salah di sini di YouTube. Aku akan kasih linknya di bawah sana, so check that out. Dan berhubung ini eventnya sekolahan, so aku buat 2 kunciran kecil gitu karena apa ya, mereminiscen suatu zaman sekolah, zaman SD tuh sering banget diikat-ikat rambutnya. Nah, kemarin aku juga baru cobain pakai Growp Prime dan ternyata wow banget. Ongkirnya itu free dan pengirimannya tahu nggak berapa, cuma 1 hari aja, jadi wow cepet banget sih gitu. Kalian nggak perlu nunggu lama kalau beli buku. Dan ternyata kalau Growpmart tuh kan suka ada. Nah, kemarin aku juga baru cobain pakai Growp Prime dan ternyata wow banget. Ongkirnya itu free dan pengirimannya tahu nggak berapa, cuman 1 hari aja. Jadi wow cepet banget sih gitu. Kalian nggak perlu nunggu lama kalau beli buku. Dan ternyata, hey, I've just finished all my duty. Jadi aku baru beresin semua duty postingan aku hari ini buat Growp Prime. Dan aku beneran sih suka sama Growp Prime ya, bukan karena aku promosiin dia, tapi aku lihat benefitnya tuh wow banget gitu. Kamu bisa dapet free ongkir. Udah gitu pengiriman di Bandung Jakarta cuma 1 hari aja. Itu aku nggak nemu di mana-mana yang dia tuh bisa menjamin 1 hari aja terus free ongkir. Itu udah wow banget dari segi itunya. Terus mereka tuh nawarin flash sale dan special offer, special merchandise tuh kamu akan selalu dapet dan bisa duluan. Dan udah gitu tanggal 15 sampai 17 Maret 2021 akan ada flash sale RP1 dari Growpmart. Yang nggak tahu sih ada apa aja, tapi itu wow banget. Aku bakal ngecek juga apa aja yang dijual RP1. Wow gitu. Aku nggak tahu aku publish video ini setelah acaranya atau sebelum ya. Semoga sebelum sih ya, biar kamu juga bisa ngecek. Dan kalau nggak salah, setahu aku Growp Prime itu lagi ada promo. Jadi kayak membershipnya gitu. Itu tuh lagi promo gitu. Makanya ayo buruan coba Growp Prime sekarang biar kamu tuh bisa dapet semua keuntungan yang tadi. Dan itu menurut aku worth it banget dengan harga Growp Prime, apalagi lagi diskon. Nah, karena sudah beres, jadi aku akan melanjutkan kegiatan aku. Tapi aku mau cerita dulu. Jadi kemarin tuh aku baru beresin buku kedua dari Cinder series, dari The Lunar Chronicle series Marissa Mayer lainnya, yaitu Scarlet. Dan Scarlet lebih bagus daripada Cinder. Walaupun sampai saat ini belum ada satupun buku Marissa Mayer yang benar-benar bisa ngaduk-ngaduk hati aku separah Renegade sih. Kalau Renegade itu 3-3-nya tuh beneran wow, parah banget lah dampak efek sesudah baca bukunya gitu. Aku kayaknya bakal bikin satu review tersendiri buat Scarlet karena bukunya Marissa Mayer tuh udah tebel. Dia tuh world buildingnya dan apa yang terjadi di dalam sana tuh selalu sangat complicated. Jadi kalau aku ceritain di sini terlalu panjang dan mungkin kalian bakalan bosen gitu. Aku akan melanjutkan kegiatan aku hari ini, yaitu next itu aku harus memilih 2 topik video buat dibuat buat keperluan magang aku. Aku lagi magang sekarang dan
Aku tuh kerjaannya buat video animasi setiap minggu. Kamu bisa cek video-video animasi aku. Aku akan kasih linknya di bawah sana ya buat channelnya, namanya Tie Ups perusahaannya, dari India, dan dia tuh meng-establish pendidikan antara India dan Indonesia. Dan katanya di India sana tuh pendidikan lebih murah daripada di Indonesia, dan ownernya yang punya Tie Ups bilang kalau kasihan gitu kalau di Indonesia kita kan pendidikan itu belum terjangkau semuanya ya, jadi dia tuh ingin membantu buat yang gak bisa sekolah di Indonesia. Di India tuh ada yang lebih murah, dan India tuh salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Jadi wow banget sih, udah terbaik, lebih murah, dan biaya hidupnya pun lebih murah di India daripada di Jakarta. So wow gitu. Jadi aku tuh jadwal publish aku di Tie Up setiap hari Rabu. Jadi kalau kamu mau cek, setiap hari Rabu aku pasti publish di sana. Walaupun cuma suaranya aja dan animasi gitu, tapi setiap hari Rabu pasti akan ada video baru dari aku di sana. Check that out. Oke, let's go. Aku harus ambil laptop dulu. Laptop aku, kalau kamera ini namanya Koni, laptop aku namanya Langdon. Jadi panggilnya Lang. Aku harus ngambil Lang dulu. Dan ini beneran panas banget. So I have to tie my hair first. Dan aku harus ganti baju sih sebenarnya. Aku akan pilih 2 video. Habis itu ganti baju. And I have to do this Japanese. Aku akan kerjain lembar latihan Japanese. So if you want to study Japanese with me, follow through this video. Okay, bye for a while. Ima 静かな夜の中で無計画に車を走らせた左隣あなたも横顔を月が照らしたただ思い出を探るようにたどるように言葉をつなぎ合わせればどうしようもなく溢れてくる日々の記憶 Okay, it's already 11 past 15 p.m. Dan aku bingung apakah aku harus lanjutin nonton End with an E di Netflix karena lagi pengen nonton atau baca. Jadi karena aku udah beresin Scarlet dan aku nggak punya bacaan lainnya, jadi I think I will read this one. Buku yang aku unboxing satu minggu lalu ya kalau nggak salah. Judulnya adalah Respati dari Ragil JP. Buku barunya yang aku nggak tahu sekarang udah terbit atau belum ya. So congratulations kalau udah terbit. Aku penasaran, jadi aku mau baca ini. Tapi kayaknya nanti karena aku mau namatin dulu satu episode dari End with an E. Currently udah season 1 episode 5 dari 8 episode, dan aku suka sih sejauh ini ceritanya tuh keep up to the story yang aku baca di bukunya atau di graphic novelnya gitu. Okay, I will continue it first. So bye. Okay, so it's been another day here. Ini udah besok ya, udah hari selanjutnya, dan aku tuh kemarin gak jadi buat baca Respati. Jadinya karena aku lagi pingin baca klasik, akhirnya aku pick up ini The Treasure Island karya Robert Louis Stevenson. Ini buku klasik dan aku rasa lumayan tipis gitu ya. Aku lihat 200 halaman, tapi memang tulisannya kecil-kecil. Jadi ya kalau 200 halaman mungkin ini sebanding sama sekitar 300 halaman buku biasa atau 250-an kali ya. Tapi ini kalau nggak salah 250 halaman deh. Ya mungkin 300 halaman buku biasa ya. Dan aku nggak ngerti kenapa klasik tuh di paling belakang tuh selalu ada
kayak 2 lembar kosong atau 3 lembar gitu. Bahkan di buku klasik lain tuh aku nemuin ada 5 lembar kosong. Aku nggak ngerti kenapa mereka nyisain sebanyak itu gitu ya. Tapi I'm positive that I will finish this karena sebelumnya tuh aku udah menaklukkan 20,000 Leagues Under the Sea yang 300 halaman dan tebalnya tuh 3 kalinya ini gitu. Dan walaupun 1 tahun atau ya hampir setengah tahunan, dan karena aku berhenti dulu, tapi finally it's finished gitu, karena klasik adalah genre yang buat aku sulit ditaklukkan. Kalian gitu juga gak sih? Menurut aku ini awalnya ya seperti klasik-klasik petualangan biasanya ya, cuman kalau daripada Jules Verne, sepertinya aku prefer gaya nulisnya Jules Verne, lebih enak dibaca, lebih familiar gitu. Mungkin nanti aku akan baca Respati malam ini or so gitu, kalau aku lagi nggak niat buat baca ini ya, karena aku polygamy reader banget, nggak bisa baca satu buku, pasti harus selalu diselang-seling gitu. Kayak ini kan klasik lumayan berat, aku nggak bisa baca ini doang, pasti harus diselingin sama buku lainnya gitu. Nah meanwhile hari ini tuh ada paket, jeng-jeng. Paketnya kecil tapi isinya banyak ini. Jadi kemarin karena aku jadi moderator dari acara My Daily Journal, akhirnya ada voucher buat Ethic Box yang akhirnya aku pakai buat beli semua ini gitu. Mari kita buka. Ini isinya banyak sih, aku belanjanya enjoy banget gitu. Kayak apa ya, kalau dapat voucher yang banyak dan cukup gitu, apalagi stationery atau alat tulis gitu. Kalian yang suka belanja alat tulis ngacung dong di bawah. Personally kalau bisa belanja alat tulis tanpa mikirin berapanya itu karena ada voucher, itu sangat delightful ya. Kayak tinggal oh aku mau ini, klik masukin keranjang gitu, itu delightful banget sih. Thank you banget Ethic Box. Sebenarnya aku suka bullet journaling, tapi udah lama nggak bullet journaling karena lagi di rumah aja gitu, dan aku tuh agak males ngabisin uang buat beli alat-alat journaling setelah aku lebih suka buku gitu. Jadi kebanyakan uangnya tuh dipakai buat beli buku. Kayak mau beli alat journaling tuh sayang karena aku nggak gitu suka gitu, dan aku suka berhenti di tengah-tengah. Okay, let's see what is this. Ini kok terlihat kecil gitu ya, padahal waktu aku di Shopee tuh kayak udah sederet gitu, banyak banget. Ternyata jadi sekecil ini. Aku akan keluarkan mulai dari yang paling besar ya. Jadi ini tuh aku beli karena aku perlu dan aku suka banget pakai model ini, yaitu Joico Waterproof Pigment Ink Drawing Pen yang satu set. Dulu tuh aku beli yang Sakura, yang kayak gini juga ada satu set karena di cafe ya butuh yang itu gitu. Ini tuh isinya banyak, semuanya drawing pen. Kalau kamu pernah pakai drawing pen, aku seneng banget. Drawing pen tuh enak dipakai nulis, juga enak dipakai buat nebelin gambar, dan ada brush pennya di sini gitu. Jadi ada drawing pen 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 2, dan brush gitu. Brush itu buat hand lettering biasanya. Nah next itu aku beli banyak brush pen karena waktu itu tuh kuotanya masih banyak, kuota vouchernya ya. Jadi kayak udahlah aku beliin brush pen aja, lagian aku memang pingin brush pen gitu akhir-akhir ini. Dan aku beli banyak brush pen. Brush pen itu mahal guys, jadi kayak aku nggak pingin beli sendiri, dan untunglah Ethic Box kasih voucher ini. Oke, brush pen aku ini ada dari Tombow. Aku tuh lupa aku beli 4 atau 6 gitu ya. Dari Tombow ada Tombow ABT 772 warna pink. Kayak aku tuh suka warna-warna yang nggak biasa gitu. Jadi ini kayak nude pink gitu. Dan ada Tombow 133, ini warna hijau lime. Aku suka banget hijau lime. Lalu ada Tombow 603. Ini tuh kalau nggak salah, aku lupa warnanya apa ya, namanya tuh semacam lilac, tapi bukan lilac kayak di atasnya sedikit gitu. Aku lupa namanya apa. Ada nggak ya di sini? Nggak ada, sayang sekali. Nama warna ini cantik banget waktu itu, jadi aku tertarik gitu. Kayak ungu kebiruan, sedikit ungu muda gitu. Bagus banget lah pokoknya. Aku nggak sabar pengen nyobain. Terus ada Tombow ABT 993. Ini adalah warna kuning keorenan, warna kuning telur lah gitu. Lalu ini ada dari Tombow juga, tapi ini Fudenosuke. Aku tuh pengen nyobain apa bedanya Tombow biasa ini sama Tombow Fudenosuke. Karena Tombow Fudenosuke ini lebih mahal sedikit daripada ini, kayak lebih mahal 3.000. Aku nggak tahu apa bedanya ya, padahal ini lebih kecil tapi kenapa lebih mahal gitu. Jadi pengen nyobain, dan sayangnya warna yang seperti biasa yang unik-unik yang aku mau tuh nggak ada, tinggal warna biru. Akhirnya aku pilih warna biru karena aku nggak beli warna biru kan di sini di Tombow biasa. So this is blue. Kalau nggak salah aku masih beli deh warna merah. Oh nggak, ternyata itu semua Tombow yang aku beli ya. Lalu ada set pulpen
dari merek favorit aku yaitu Kokoro. Ngacung dong kalian di bawah yang suka pakai Kokoro. Kokoro itu murah dan enakan buat dipakai gitu ya. Tapi sayangnya aku tuh ngincar warna gelap ya buat dipakai nulis biasa, tapi nggak ada. Adanya warna merah, aku beli warna merah, akhirnya warna hijau juga, hijau tua. Karena kalau aku beli pulpen warna light tuh rasanya nggak gitu kelihatan dan percuma gitu. Dan satu lagi aku beli Sarasa 2 biji. Ini Sarasa warna biru, biru tua sih sebenarnya ya. Dan Sarasa warna coklat. Aku agak dilema beli Sarasa ini, aku kayak pingin warna cerah, tapi ya kalau aku tulis tuh suka fade kan, biasanya nggak terlalu terbaca. Oke, and the last 2 items. Ini ada sticky notes, karena aku sering banget pakai sticky notes dan aku beli sticky notes yang ungu. Aku tuh tadinya mikir apakah aku harus beli sticky notes yang fungsional alias yang kotak banyak dan nempel, atau sticky notes yang lucu-lucu gitu. Tapi karena sticky notes yang biasa aja tuh nggak ada yang bagus banget gitu, yang worth it buat dibeli. Akhirnya aku beli ini, Black Moon. Dan ini adalah sticky notes Earth atau bumi, jadi bulan dan bumi. Dua ini yang paling menarik perhatian aku sih dari semuanya. Ini beneran delightful banget bisa belanja stationery sebanyak ini. Oh my, aku seneng banget sama spidol-spidolannya, jadi it's such a delight gitu waktu ini nyampe. Pertama, aku mau cobain 4 brush pen dari Tombow ini, yang besar-besar dulu. Oke, jadi overall warnanya itu yang fade itu nggak, yang pink itu terlalu fade dan yang green juga terlalu fade. Tapi buat yang ungu dan yang orange itu oke banget sih menurut aku ya. Kayak mereka kelihatan cerah dan kelihatan jelas. Sementara yang pink menurut aku itu terlalu tipis warnanya dan gak gitu bagus buat dipakai nulis. Sekarang aku mau coba yang brush pen Tombow Fudenosuke, yaitu yang ini, yang lebih kecil. Kita lihat apakah beda. Oke, ini dia ujungnya. Ternyata dia kayak pulpen. Terus kenapa namanya brush pen ya? Oke, kita coba aja buat nulis. Oh, ternyata dia ini memang kayak agak spidol gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai jadi brush pen guys ternyata. Nah, aku jadi pingin coba buat baca Respati 1 bab awal dan kasih tahu kamu gimana kesan aku di 1 bab pertamanya. Okay, so I will read this first. Oke, jadi aku udah baca 1 bab pertama dari Respati dan sebenarnya 1 babnya tuh cukup pendek, yaitu cuma 10 halaman. Jadi cuma 10 halaman pertama yang aku baca. Dan judul bab pertama adalah sosok misterius gitu. Yang aku suka dari buku ini adalah dia tuh to the point banget gitu. Jadi kayak waktu masuk ke bukunya itu langsung disuguhin sama kejadian-kejadian gitu. Jadi kayak langsung kamu tuh masuk ke dalam kejadiannya. Tapi aku masih belum terbiasa sama para tokohnya. Jadi itu masih suka bolak-balik gitu. Oh, ini siapa? Tadi dia ngapain ya gitu. Walaupun tokoh di sini namanya adalah judulnya sendiri, yaitu Respati. Ini adalah tokoh utamanya. Dan bab pertama good banget sih buat kamu yang suka baca thriller, apalagi ini lebih ke thriller menurut aku sih. Karena masih lebih banyak kayak kejadian-kejadian yang seram dan ada pembunuhan gitu. Jadi ini cocok banget buat jadi novel thriller, misteri, dan fantasi. 3 genre sekaligus gitu ya. Oke, kayaknya sampai situ dulu vlog hari ini karena udah lumayan panjang juga. Dan kalau kepanjangan nanti kalian bosen ya nontonnya. Maybe see you in the next vlog. Mungkin kalau kalian suka bookish vlog, kamu boleh tulis di komen di bawah dan nanti aku akan buat lebih banyak bookish vlog. Oke, that's it. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye!